Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Hunian Syariah. Untuk video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang umum didapatkan ketika berbicara properti syariah. Pertanyaan yang akan dibahas yaitu kenapa DP di properti syariah itu lebih besar dibanding DP atau down payment pada properti konvensional. Biasanya pada properti konvensional kita diminta DP sebesar 10% atau bahkan ada juga yang membebaskan DP atau DP-nya nilainya 0%. Tetapi pada properti syariah itu DP-nya seringnya itu 30%. Bisa juga ada yang sampai 50%. Nah, kenapa bisa seperti itu? Perbedaannya di mana? Seperti kita ketahui, bisnis properti itu termasuk bisnis yang mahal. Ya, membutuhkan modal yang besar. Di antaranya biaya-biaya yang diperlukan itu untuk akuisisi lahan, untuk pembangunan, untuk infrastruktur, kemarketingan, atau perizinan. Semuanya biayanya nilainya besar. Pada properti konvensional, pembiayaannya bisa dibantu oleh pihak bank. Jadi developer bisa minjem ke bank atau pembeli propertinya bisa membeli unitnya melalui bank. Jadi ketika disetujui, si bank langsung membayar ke developer secara full atau penuh, secara lunas. Bisnis properti syariah menghindari adanya sistem ribawi, bunga, sistem denda atau sistem penalti, dan juga akad-akad yang bersifat zolim. Dan jika dipakai pembiayaan bank, maka kita sulit menghindari sistem bunga, sistem denda, atau menghindari penalti. Makanya berhubungan dengan bank itu bukan suatu pilihan. Oleh sebab itu, pembiayaan properti syariah itu biasanya dikelola langsung oleh developer atau dengan bantuan investor langsung tanpa keterlibatan bank. Developer harus mampu mengatur uang masuk dengan uang keluar. Uang masuk diantaranya uang DP dan uang cicilan per bulan. Dan uang keluar untuk di awal-awal proyek biasanya nilainya sangat besar. Masalahnya itu harus ada keseimbangan antara uang masuk dan uang keluar. Dan kalau bisa uang masuk itu lebih besar dibanding uang keluar. Nah, kalau kita ketemunya uang masuknya lebih kecil dibanding pengeluaran, nah itu akan merepotkan proyek, bahkan mungkin proyeknya itu mandek. Nah, untuk menghindari ini, makanya uang masuknya harus lebih besar, salah satunya dengan cara DP-nya harus besar. Pada properti konvensional, begitu unit terjual, si developer sudah mendapatkan pembayaran secara penuh melalui bank. Jadi dia sudah mampu memenuhi kebutuhan modal atau biaya modal, dan juga sudah mendapatkan margin keuntungannya. Jadi dia bisa mengelola uangnya itu kembali untuk membangun unit-unit lainnya. Sedangkan pada properti syariah, meskipun sudah dibayar DP 30%, tetap belum tentu bisa memenuhi modal secara keseluruhan, apalagi marginnya, karena secara total pembayarannya itu bertahap sampai mungkin tenor 3 tahun, 5 tahun. Jadi kalau cuma dapat 30% atau cicilan, itu belum tentu memenuhi kebutuhan atau biaya kebutuhan yang sudah dikeluarkan. Jadi kesimpulannya, pada properti syariah memang umumnya itu meminta DP besar dibanding dengan properti konvensional. Tetapi ada juga developer syariah yang meminta DP kecil atau bahkan 0%, tentu dengan kondisi atau persyaratan tertentu. Tetapi sebenarnya bagi konsumen perlu diingat bahwa tidak selamanya DP kecil itu memudahkan konsumen. Karena dengan DP kecil berarti kita memiliki hutang yang lebih besar. Dengan hutang lebih besar berarti cicilan per bulannya juga lebih besar. Jadi ada kalanya dengan DP besar itu sebenarnya memudahkan konsumen untuk jangka panjang.
karena nilai hutangnya akan lebih kecil dan cicilan per bulannya akan juga lebih kecil dibanding jika kita DP-nya yang kecil. Demikian jawaban sederhana dari saya. Bisa jadi jawabannya mungkin tidak benar atau kurang sempurna. Bagi Anda yang memiliki jawaban lain, ingin menambahkan atau menyanggah, bisa juga ditulis di kolom komentar. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.